Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan love reading untuk zodiak Pisces, perjalanan percintaan kalian di 2025. Dan untuk yang merayakan Natal, aku ucapkan selamat hari Natal. Oke, karena ini general, jadi belum tentu resonate buat semua Pisces, baik yang single maupun berpasangan. Jadi bisa resonate, bisa enggak ya, bisa aja resonate semua, sebagian atau enggak sama sekali. Dan jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, Pisces, percintaanmu di 2025 baik yang single maupun berpasangan. Ya. Eight of Swords. Ada situasi di mana di sepanjang tahun depan kalian menjalani long distance relationship, ya. Jadi kamu dan pasanganmu ada momen-momen memang harus berjauhan. Bisa karena pekerjaan atau karena kamu berasal dari tempat yang jauh sehingga harus pulang, atau pasanganmu yang berasal dari tempat yang jauh sehingga dia harus pulang, atau pasanganmu yang harus bekerja jauh, ya. Intinya di sepanjang 2025 itu ada momen-momen kamu dan pasanganmu berjauhan, ya. Dan buat yang single akan ada perkenalan dengan orang jauh. Bisa ini kalian berkenalan ketika traveling, ya, entah travelingnya itu karena holiday atau karena pekerjaan atau karena mengunjungi kerabat, ya. Bisa juga perkenalannya melalui online. Intinya sih perkenalan atau koneksi dengan orang jauh, ya, yang akan kalian kenal nanti di tahun depan, ya, entah nanti di bulan keberapa, karena ini kan reading selama 1 tahun, ya. Oke. Page of Pentacles. Untuk yang single ini jadi sinkron, ya, karena ada seseorang yang mendekati kamu. Energinya maskulin, jadi buat kamu yang feminim, ya, sebagian ya yang PDKT itu orang jauh, ya, karena ada perkenalan tadi dengan orang jauh. Namun prosesnya ini nggak berjalan cepat, ya. Jadi seseorang yang mendekati kamu ini cenderung memikirkan banyak hal, mempertimbangkan dan ingin mengenal kamu lebih dalam dulu atau memastikan perasaannya dulu. Nah, buat Pisces yang berpasangan, kamu akan mulai berpikir gitu, ya, untuk masa depan hubungan kalian, ya. Kalau kemarin sekedar jalani dulu aja lah gitu, nggak mau mikir yang berat-berat, yang penting seneng, yang penting ketemu, hahaha gitu kan, mesra-mesraan gitu, ya. Namun di tahun depan kamu sudah mulai mikir tentang masa depan hubungan kalian, terutama karena ada momen-momen kalian akan sering LDR, ya. Jadi kamu kayak mikir banget gimana ya caranya supaya hubungan ini tuh bisa awet, bisa tetap bisa berjalan lancar, ya. Dan kamu juga memikirkan berbagai hal atau strategi supaya pasanganmu tetap bisa stay sama kamu, menetap di kamu. Jadi meskipun LDR itu kamu berpikir keras supaya pasanganmu tuh nggak flirting gitu loh. Oke. Ini bukan, mesti ini keselip, ya. Jadi itu kayak semacam ini loh, apa namanya, informasi mengenai kartu. Oke, Two of Cups. Untuk yang single, ya, kamu bakal jadian sih dengan seseorang yang PDKT sama kamu, yang energinya orang jauh tadi, tapi memang nggak sat-set, ya. Mungkin kamu berharap, aduh cepet-cepet pengen punya pacar nih gitu, ternyata
awal-awal tahun masih belum. Yang PDKT sama kamu ini benar-benar butuh waktu sampai nanti dia memutuskan ya udah aku mau komitmen deh sama kamu gitu. Atau buat maskulin ya, Pisces maskulin yang kamu saat ini lagi PDKT nih, seseorang yang kamu deketin ini nggak gampang gitu ya untuk memutuskan. Sebagian besar mau tahu dulu effortnya kamu seperti apa gitu, tapi nanti dia akan menerima kamu ya. Dan buat yang punya pasangan, kalaupun kamu nggak LDR, hubunganmu di tahun depan makin mesra ya. Ini Two of Cups, makin mesra, makin harmonis, komitmen kamu dan dia makin kuat gitu ya, menjaga kesetiaan. Nah, walaupun yang LDR, kalian akan tetap ya di tahun depan itu ada pertemuan, walaupun sempat LDR ya, nanti LDRan lagi, bertemu lagi gitu. Dan walaupun LDR ya, kalian sepakat sih untuk lebih berkomitmen dalam menjalani hubungan ya. Dan mungkin beberapa nanti ada yang dia bahkan ngelamar kamu, atau kalau kamu Pisces maskulin, kamu yang ngelamar dia. Yang ngelamar ini bisa ngelamar di bertemu keluarga, atau bisa antar kamu aja gitu. Jadi udah, aku nih serius sama kamu beb ya, aku minta kamu setia ya sama aku juga akan berusaha untuk setia gitu loh ya. Udah, yang penting tuh ini hubungan serius ya, bener-bener komitmen, bukan HTS gitu. Oke. Seven of Swords ya, ada orang dari masa lalu ya Pisces, yang ternyata dia ini belum bisa move on dari kamu ya. Kurasa dia akan menghubungi ya, atau kalian akan terhubung. Nah, di sini Pisces, kamu ini ya, diuji kesetiaanmu ya. Nih, kamu udah punya pasangan, tapi orang masa lalu kok kembali nih gitu. Diuji kesetiaan kamu Pisces ya. Sempet sih kamu ada rasa bingung gitu, tapi kalau aku lihat di sini dari Two of Cups ya, kamu memilih setia dengan pasanganmu sih ya. Dan untuk yang single, selain kamu ada perkenalan dengan orang jauh nih, seseorang dari masa lalu mencoba untuk terhubung lagi, terutama dia seseorang yang pernah menduakan atau menyelingkuhi kamu ya. Oke. Ya. Nine of Swords in the reverse. Walaupun untuk yang berpasangan ya, baik kamu yang LDR atau enggak ya, yang sebelumnya kamu merasa ada ketidaktenangan dalam hubungan kalian ya. Ketidaktenangan ini bisa karena LDR, jadi kamu sering overthinking, atau karena sikap pasanganmu, atau kamunya aja yang sering overthinking karena curiga-curiga ya sebelumnya nih ya, atau mungkin bahkan sampai saat ini. Namun di tahun depan, karena di sini Nine of Swords-nya reverse ya, kamu sudah bisa lebih relax ya, percaya dengan pasanganmu, sudah nggak ada overthinking lagi. Bahkan sekalipun sempat ada godaan orang dari masa lalu datang di kehidupan kamu ya, tapi kamu nggak mau ambil pusing, udah kamu nggak mau overthinking, nggak, aku sekarang udah punya pasangan gitu ya. Dan yang single pun, karena ada perkenalan dengan orang baru, ada orang dari masa lalu juga terhubung lagi, kamu pun juga nggak terlalu overthinking, nggak galau lagi ya masalah percintaan, kayak kamu yang udah nothing tulus aja gitu. Yang sudah berlalu ya udah, aku nggak mau galau-galau lagi. Kebetulan ada yang mendekat, ya udah enjoy aja. Ada orang dari masa lalu datang, ya dilihat aja dulu gitu. Jadi energimu tuh udah yang lebih relax gitu loh. Oke, aku coba tarik lagi energinya dengan kartu Lenormand.
Percintaan Pisces baik yang single maupun berpasangan di 2025. Oke. Men, ya, ini udah jelas banget. Seseorang datang serius ya, ingin menjalin hubungan sama kamu, walaupun nanti PDKT-nya itu energinya lambat. Nah, si someone yang serius ini ya, kalau kamu feminim, ini bisa yang orang baru kenalan kamu, bisa juga orang lama. Ya intinya dua-duanya sih pingin serius gitu, tapi aku lihat dari Page of Pentacle ya, kamu pun nggak mau buru-buru juga, lihat dulu situasinya, perkembangannya gitu ya, mana yang lebih serius effortnya ke kamu, yang lebih terlihat memperjuangkan kamu gitu. Tapi kamu pun juga nggak mau stres, jadi kamu nothing tulus gitu ya, kayak kamu merasa ya biarlah mereka yang berusaha gitu loh. Dan buat Pisces maskulin, kamu pun akan lebih serius ya dengan pasanganmu, mau itu istri mau pacar, mau LDR atau enggak ya, lebih bertanggung jawab terutama secara finansial. Jadi walaupun jauh kamu tetap mencoba bertanggung jawab menafkahi secara finansial, sekalipun itu kamu masih pacaran ya, dan ketika dekat ya kamu meluangkan lebih banyak waktu. Dan dari gambaran kartu men ini kan maskulin yang bijaksana, dewasa, setia, bertanggung jawab. Jadi walaupun ada godaan dari orang masa lalu, kamu akan tetap setia dengan pasanganmu ya. Dan buat Pisces feminim, pasanganmu ya sebaliknya ya, pasanganmu lebih bertanggung jawab, lebih setia, lebih bijaksana lagi, mungkin akan lebih banyak mengalah juga ya. Oke. Garden, ada situasi pertemuan yang romantis kamu dan seseorang, bisa ini dengan pasangan atau seseorang yang lagi kamu deketi atau yang lagi ngedeketin kamu, gebetan lah ya. Ada pertemuan romantis menyenangkan ya, seperti kayak gini, kamu diajak untuk fine dining atau candlelight dinner, romantic dinner gitu ya, atau sekedar jalan-jalan ya seharian, mungkin kayak nonton, makan, jajan, shopping ya, pokoknya menyenangkan ya, atau ke kafe berdua romantis dengerin musik gitu kan, nyanyi-nyanyi bareng, pokoknya situasinya romantis dan menyenangkan. Jadi walaupun kamu LDR, adalah momen kamu ketemu sama pasanganmu ya. Oke. Buket ya, kalau kamu sama aja sih feminim maskulin ya, ada momen dimana kamu memberi hadiah buat pasanganmu atau someone spesial gitu. Bisa di momen, karena ini kan reading 1 tahun ya, bisa di momen Valentine, di momen ultah gitu kan. Ultahnya Pisces ini kan antara Maret April ya, Februari Maret ya, ya antara Februari Maret, sorry. Nah itu ya. Atau bisa juga Pisces kamu yang mendapatkan hadiah dari pasanganmu ya, karena kamu ultah kah, atau hari raya, hari Natal, Valentine gitu loh, atau kamu sama gitu ya, sama, karena energinya nih ada Two of Cup ini take and give ya, jadi kalian giving and receiving, nggak ada cinta bertepuk sebelah tangan atau berat sebelah. Lempeng-lempeng aja ya Pisces, paling godaan energi orang masa lalu aja, tapi itu pun kamu atau pasanganmu tetap kekeh dengan kamu, dia nggak akan tergoda nih ya. Choices untuk yang single, memang kamu akan dihadapkan pada pilihan perkenalan dengan orang jauh, orang baru, dan juga kembalinya orang dari masa lalu ya. Kalau single di sini belum terbaca ya, kamu bakal milih siapa. Kalau yang berpasangan, sekalipun ada pilihan lain ya, dimana orang dari masa lalu kembali atau mencoba menggoda, karena di sini ada energi Man, Garden, dan Two of Cup. Hatimu kenceng buat pasangan. Oke.
ya. Ada book di sini. Kamu yang LDR ya, beberapa ada yang karena kamu atau pasanganmu studi ya ke kota lain atau ke negara lain. Beberapa ada yang karena pekerjaan gitu ya. Jadi ada tugas gitu. Oke, aku merasa kamu yang Pisces ya, atau pasangannya Pisces, mungkin ada menyimpan sesuatu hal yang belum dia sampaikan ke kamu, atau kamu ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke pasanganmu nanti gitu. Jadi ada sebuah rencana kamu pengen ngomongin sesuatu, atau pasanganmu ada rencana pengen ngomongin sesuatu ke kamu. Nah, sekarang aku coba tarik lagi energinya dengan kartu oracle. Kalau tadi dengan tarot, oracle, tarot, Lenormand, nih dengan oracle. Percintaan Pisces 2025, baik yang single maupun udah punya pasangan. Ada kamera, jadi ada pertemuan dengan someone spesial, mau itu pasanganmu atau gebetan ya di situ nanti. Nah, ini sinkron dengan garden and bouquet ya, ada kalian momen romantis, foto-foto gitu loh. Oke. Ya. Healthy choices. Ada momen-momen ketika kamu LDR atau walaupun nggak LDR, tapi kamu atau pasanganmu memang fokus dengan dirinya sendiri dulu. Ada yang fokus kerja, ada yang fokus tadi ya, ada yang karena LDR ya, jadi mungkin ada perbedaan waktu atau aktivitas atau beda banget lah ya. Kalau kalian lagi nggak LDR itu kan semua full perhatiannya buat kamu ya, tapi ketika LDR perhatiannya buat pekerjaan, bisnisnya yang lain, keluarga, mungkin juga buat ada banyak waktu harus ketemu dengan banyak orang, meeting atau kumpul sama teman-temannya gitu loh. Jadi ada momen-momen bukan berarti ngeghosting ya, tapi fokus ke aktivitas kegiatan masing-masing. Bukan karena nyuekin, bukan karena udah nggak sayang, tapi lebih memilih ke yuk kita masing-masing tetap punya kehidupan ya, supaya hubungan ini sehat, bukan hubungan yang toxic, addiction, controlling. Jadi bener-bener making healthy choices in love and in life ya. In love kita tetap komunikasi, in life kita tetap self love, self care gitu ya, tetap happy walaupun nggak harus selalu barengan gitu. Oke, nggak kelihatan ya, coba aku geser lagi. Yap, Coffin ini energi seseorang dari masa lalu, mantan tepatnya, nggak hanya gebetan atau teman lama ya. Pisces, mantan kamu Pisces, ada yang datang lagi nih sinkron dengan Seven of Swords ya, ingin memulai lembaran baru dengan kamu. Nah, tapi untuk Pisces yang udah punya pasangan, karena kamu memilih ya making healthy choices in love and in life, jadi kamu nggak mau aneh-aneh, nggak mau neko-neko ya, jadinya bukan healthy life lagi gitu loh. Oke. Ya. Twin flames. Bertemu jodoh. Pasanganmu saat ini adalah jodoh kamu, karena memang di sini ada kestabilan satu sama lain, ada union atau pertemuan ya, compliment each other, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, dan yin and yang ya, ada kecocokan itu ya. Oke, aku tarik satu lagi. Kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection. Jadi kamu memilih untuk setia, tetap setia dengan pasanganmu walaupun ada godaan mantan, dan hubunganmu dan pasanganmu hubungan yang balance ya, yin and yang, zen ya, balance. Giving and receiving affection, memberi dan menerima kasih sayang, jatuh cinta ya, udah
tahun depan nih udah ke tahap cinta, udah bukan sekedar suka atau sayang, udah ke tahap cinta gitu loh ya. Dan buat yang single, karena ada pilihan di sini, aku rasa kamu akan memilih seseorang yang kamu cintai ya. Mau itu orang baru, yang orang jauh tadi, atau mantan, yang kamu pilih adalah seseorang yang kamu cintai ya. Mungkin saat ini kamu masih belum memahami itu, nanti ketika dipertemukan ya terjadi, kamu baru akan merasakan ya dan membuat keputusan. Tapi yang jelas di sini, entah itu yang orang baru atau mantan yang kamu pilih, tapi seseorang yang memang benar-benar kamu cintai. Oke, yang terakhir, apa pesan dari Romance Angel untuk percintaan Pisces di tahun depan? Ya, healing family issue. Nah, seperti yang aku bilang tadi, sempat ada momen di mana dia fokus dengan kehidupannya sendiri, kamu fokus dengan kehidupanmu sendiri, karena ada masalah keluarga yang harus kamu selesaikan, atau ada keluarga yang harus kamu take care gitu. Mungkin kamu punya anak, kamu single parent ya, atau pasanganmu punya anak, dia single parent ya. Jadi ada momen-momen aku mau fokus dulu dengan keluarga ya, aku harus take care mereka, aku harus prioritasin mereka dulu gitu ya. Attraction, seseorang sangat atau makin ya, kalau untuk yang Pisces single, seseorang sangat tertarik denganmu ya, udah ketarik energinya, yaitu mantan dan kenalan baru yang orang jauh ya. Dan kalau pasanganmu, doi, makin tertarik sama kamu ya, kayak ada something spesial gitu loh yang bikin pasanganmu tuh jadi makin bucin ya. Nah, kemudian juga sebaliknya, karena ada ini tadi pesan Two of Cups, Twin Flames, and Kisses. Jadi ini percintaan yang seimbang. Sebaliknya, kamu pun juga makin bucin sama pasanganmu. Ada hal-hal yang bikin kamu tuh makin tertarik dengan pasanganmu. Kayak kamu nggak tahu jawabannya apa gitu ya. Apa ya? Kok aku kayak makin tertarik aja ya gitu loh. Oke. Aura mungkin ya, atau sikap perhatiannya. Nih ya, finances and career, ketika kamu memilih making a healthy choices ya, in love and in life. Jadi ada keseimbangan, kehidupanmu seimbang ya, percintaan ya, juga karir, mengejar kestabilan keuangan juga gitu. Dan ya memang energimu tuh lebih light, lebih ringan ya untuk percintaanmu ya, sudah benar-benar ke arah kedewasaan, minim akan drama-drama. Bahkan ada godaan-godaan pun juga kamu nggak terlalu care gitu ya. Yang kamu utamakan adalah ini ya, kesuksesan hubunganmu dengan pasangan dan juga kehidupanmu ya, sukses di karir, keuangan. Kamu pun juga mensupport benar-benar pasanganmu gitu loh. Oke. Lihat satu lagi ya, getting to know each other. Ini yang aku sampaikan di awal tadi ya, bahwa ada yang PDKT, tapi walaupun endingnya jadian, tapi dia nggak mau buru-buru ya, ingin mengetahui dulu benar-benar satu sama lain ya, benar-benar memastikan dulu ya. Oke, kita cek energi zodiak yang berdealing dengan Pisces di sepanjang 2025. Oke, ada Aquarius, Sagittarius, Pisces, Aries, Scorpio, Taurus, Virgo, Leo, Sagittarius, Pisces lagi, Capricorn, dan Aries lagi. Inisial nama yang berdealing dengan Pisces di sepanjang 2025. Nggak harus nama depan, bisa nama panggilan, nickname, nama di sosmed, atau nama apa, nickname ya.
Oke, ada R, D, G, F, K, S, O, A, E, C, L, dan Y. Oke, Pisces, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.